Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama kita hari ini adalah tentang himpunan. Pengertian dan cara menyatakan himpunan adalah sebagai berikut, yaitu pertama kita harus tahu definisi himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Maka definisinya harus jelas. Cara menyatakan himpunan yaitu pertama dengan kata-kata, yaitu misal dengan menyebutkan semua syarat atau sifat dari anggota himpunan di dalam kurung awal dan kurung akhir, namanya kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, maka ditulis jika dalam bentuk kata-kata A sama dengan kurawal bilangan prima antara 10 dan 40. Itu cara satu. Cara kedua adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi menuliskan semua anggota-anggotanya dalam kurawal dan tiap anggota dibatasi dengan koma. Contohnya tetap sama. A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka ditulis A, himpunan A, sama dengan terdiri dari bilangan prima antara 10 dan 40. Kita sebutkan 11, 13, dan seterusnya. Sampai 37. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Yaitu menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan dan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel. Tetap ditulis dalam kurung kurawal. Soalnya sama, contohnya sama. Ditulis menjadi himpunan A sama dengan kurawal X garis tegak 10 kurang dari X kurang dari 40. Di mana X adalah anggota bilangan prima. Ini adalah cara ketiga. Cara kedua itu kalau anggota himpunannya banyak maka akan terlalu panjang menulisnya. Lebih singkat menggunakan cara pertama atau cara ketiga. Dalam matematika, cara yang paling banyak digunakan adalah cara ketiga. Kita harus mengenal istilah-istilah dan simbol dalam himpunan. Pertama, kita harus tahu apa himpunan itu, yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Jadi, semesta itu induknya. Disimbolkan dengan S atau ada juga U. Sebagai contoh, misalkan himpunan A 3579. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah apa? Bilangan ganjil, ya, karena semuanya ganjil. Bilangan asli, ya, karena semuanya positif. Bilangan caca mungkin saja, karena lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Tidak mungkin kita menulis semestanya secara salah. Misalkan semesta dari bilangan dari himpunan A adalah bilangan prima. Itu salah karena 9 bukan termasuk bilangan prima. Berikutnya adalah kita harus tahu dengan istilah himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan kayak begitu atau kurawal kosong. Contohnya, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Tidak ada bilangan ganjil yang
habis dibagi 2, maka ditulis B sama dengan kurawal kosong atau dengan simbol kosong yang dicoret. Ada lagi himpunan bagian. Himpunan bagian adalah suatu himpunan yang dimana satu himpunan menjadi anggota dari himpunan yang lain. Dinotasikan seperti berikut: A himpunan bagian B atau B himpunan bagian A. Contoh, P himpunan P terdiri dari 1, 2, 3. Q 1, 2, 3, 4, 5. Maka lebih banyak mana? Lebih banyak Q. Maka kita sebutkan P himpunan bagian dari Q. Atau Q itu himpunan yang lebih besar, atau P himpunan bagian dari Q. Tapi kalau yang P himpunan P lebih kecil, maka tandanya disebutkan P dulu dengan tanda seperti huruf C, baru Q. Dalam himpunan kita membicarakan operasi himpunan. Apa itu operasi himpunan? Ini adalah yang harus kita tahu, irisan. Contoh soal. Irisan adalah dua himpunan yang saling beririsan. A, himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E. Himpunan P, B, C, E, G, K. Maka ada anggota himpunan A yang juga sama dengan anggota himpunan B. Maka A irisan B sama dengan C. Nah, dalam diagram Venn-nya itu kira-kira seperti itu sebelah kanan. Kedua, gabungan. Gabungan adalah jika himpunan A dan himpunan B disatukan menjadi satu. Contoh adalah seperti ini. A, himpunan A terdiri A, B, C, D, E. Sementara B, B, C, E, G, K. Maka gabungan himpunan A dan himpunan B sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Jadi dua-duanya digabung. Berikutnya adalah selisih. Selisih adalah kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, penulisannya seperti berikut. Himpunan A selisih B itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota B. Nah, itu adalah A min B namanya. A selisih B itu adalah anggota A yang bukan anggota B. Bisa dipahami? Berikutnya adalah komplement. Komplement adalah suatu himpunan A di mana himpunan tersebut terdiri dari semua anggota semesta tetapi bukan anggota himpunan A. Jadi ada suatu himpunan A, komplement, ditulis AC gitu ya. Itu adalah himpunan yang bukan anggota A. Jika semesta terdiri dari 1, 2, 3, min 1, min 2, dan min 3, sementara A terdiri dari 0, 1, 2, maka A komplement adalah min 3, min 2, min 1, dan 3, yaitu yang diarsir di warna hijau. Kemudian ada juga operasi selisih simetris atau beda setangkup. Apa itu? Kira-kira begini. Nah, A selisih simetris dengan B itu adalah anggota himpunan A dan anggota himpunan B selain yang beririsan. Selain yang beririsan.
itu kan himpunan A 2, 3, 5, 7, himpunan B dicontohkan 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang beririsan? Yang beririsan adalah 3, 2, 3, dan 5. Maka beda setangkup A dan B adalah 1, 4, dan 7. Berikutnya adalah operasi himpunan saling lepas. Nah, ini. Jadi himpunan saling lepas itu adalah seperti berikut. Jadi tidak ada anggota himpunan A yang juga anggota B. Artinya himpunan A dan himpunan B tidak ada yang anggotanya beririsan. Maka dikatakan himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Nah, untuk memahami himpunan paling mudah itu jika kita memahami diagram Venn. Nah, himpunan semesta itu dalam diagram Venn itu seperti ini. Jadi paling besar, paling luar, paling induk itu adalah himpunan semesta. Disimbolkan dengan huruf S. Kemudian setiap himpunan yang sedang dijelaskan dalam suatu pemahaman digambarkan sebagai lingkaran atau kurva tertutup. Nah, ini himpunan A. Artinya himpunan A bagian dari himpunan semesta. Nah, dalam diagram Venn itu setiap anggota digambarkan dengan nokta atau titik. Nah, jika anggota himpunannya tak terhingga, maka masing-masing anggota tidak perlu dinyatakan sebagai titik. Nah, contoh ini. Ini diagram Venn. Baik. Materi berikutnya adalah hubungan antar himpunan dalam diagram Venn. Pertama adalah irisan. Nah, irisan ini seperti yang dibahas di sebelumnya, operasi himpunan gitu ya. A irisan dengan B pada 3, 4, dan 5. Nah, kemudian gabungan. Gabungan seperti ini, tadi sudah disampaikan. Nah, komplement seperti ini, maka A komplement adalah di luar himpunan A, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Berikutnya ada himpunan bagian. Himpunan bagian gambarnya seperti ini. Oh, himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Berikutnya kita harus tahu bahwa siapa sih yang membuat diagram Venn. Diagram Venn ini dibuat oleh John Venn, gitu ya, yang lahir di Inggris, gitu, seorang matematikawan. Kemudian diagram Venn ini banyak membantu membaca untuk memahami relasi antar himpunan satu dengan himpunan yang lain. Kira-kira itu materi untuk himpunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.